Nih, aku pengen cerita sama kalian dulu ya. Di videoku sebelumnya kan itu kan tentang kafe. Nah, sebelum kami pindah secara total ke Siantar, kami kan sempat di Jakarta. Lokasi kami tuh enak loh. Tidak ada kafe, tidak ada berisik, hanya perumahan. Paling yang berisik cuma krik 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 krik. Kalau nggak, wah, garguak, burung garguak. Kalau nggak, kodok. Lalu datanglah di tahun 2017 tanpa A tanpa B, tiba-tiba kafe yang di dekat rumah kami ini, Muel Cafe ini ada. Nah, ribut dong, nggak bisa tidur kami. Judak. Oke, fine. Suami sudah mulai jengkel karena nggak bisa tidur. Jadi aku disuruh menyelidiki apa yang orang itu buat. Bayangin coba, bayangin. Nah, contohnya ya, ini kafe. Oke? Ini kafe. Ini tempat parkiran ya. Ini mobil. Masuklah mobilnya. Di tempat parkiran ini, maaf kata, pada ini masih baru buka ini. Ini tempat parkir nih. Ada aduh. Gila, aku udah mau gila. Lu bayangin aja deh. Orang Batak loh. Enggak deh. Kayak suara orang Jawa nih, kayak orang Jawa deh. Tapi kayaknya orang Batak juga karena mukanya kayak orang-orang Batak Jawa gitu. Aku senterin lah. Pas ada senter aku senterin. Apa kata? Kelihatan ihurnya. Malu dong. Terus aku bilang gini, Bang, kalau mau main cari kamar, jangan di luar. Aku ngeliatin noh. Nggak dipeduliin sama orang ini nih, nggak dipeduliin. Lalu makin rame lah orang ini banyak, makin rame banyak. Gak tahan dong, gak bisa tidur kami. Rame-rame kan waktu itu. Ada sekitar 10 orang kami. Kalau nggak salah ada 5 kakak, 5 keluarga. Rame-rame kami pergi ke lurah. Ini yang paling aku nggak suka. Rame-rame kami ke lurah. Apa kata lurahnya bilang? Yang penting kan kalian masih bisa tidur. Saya protes dong. Dari mana bisa tidur aku? Berisik tahu nggak? Kami 5 keluarga ini nggak ada yang bisa tidur karena gara-gara berisik kafe. Nggak ada. Ya. Ujung-ujungnya kami lapor ke Satpol PP. Aku juga laporkan yang aku lihat yang mereka ada hubungan seks di parkiran. Akhirnya, jadi kami udah lapor ke Satpol PP ya. Udah kami lapor ke Satpol PP. Sudah kami lapor juga ke dinas perizinan. Lalu datanglah lurah bilang, oke, mari kita bikin rapat. Kami rame-rame datang. Memang yang waktu itu sih disuruh sama orang lurah, kumpulin aja tanda tanganin semua. Sampai 100 orang, siapa yang setuju kafe ini ditutup. Gak usah rame-rame datang, di tanda tanganin aja katanya. Jadi kami hanya ngumpulin tanda tangan sampai 100 orang. Datanglah kami ke acara. Untuk bertemu muka antara dinas perizinan, Satpol PP, polisi, sama yang punya kafe dan warga. Kami totalnya kalau nggak salah sekitar 12 sampai 15 orang yang datang. Dipertanyakanlah sama dinas perizinan. Yang tanda tangan katanya 100. Kenapa yang datang hanya 15 orang? Sisanya kemana? Jadi pemimpin daripada kami punya grup yang memprotes ini nggak bilang, tapi lurah bilang hanya perlu tanda tangan, nggak perlu orangnya yang datang. Bagaimana kita bisa proses kalau ternyata yang tanda tangan ini nggak ada yang datang semua, nggak ketahuan kalau memang kalian tidak setuju. Salahkan lagi kan? Ulang lagi. Kali ini rame-rame beserta dengan pengacara. Waktu dibawa pengacara beserta rame-rame kami sesuai yang ditandatangan, apalagi kata dinas perizinan? Kenapa rame-rame? Hah? Untuk apa rame-rame? Gak usah rame-rame ke sini.
Yang kita butuhkan hanya tanda tangan. Loh, ibu kemarin bilang harus kami semua yang tanda tangan datang. Kami datang sekarang. Loh, sekarang yang malah bilang kenapa rame-rame? Oke lah, akhirnya lanjutlah kasusnya. Dimintalah surat izinnya. Ditulis di surat izinnya, dibilang sini. Kafe ini diizinkan beroperasi dari pagi sampai jam 10 malam. Tidak diizinkan menjual minuman keras dan hanya makanan dan minuman ringan. Oke. Nah, sedangkan kafe ini menjual bir bintang, segala minum jenis alkohol yang 4%. Lalu mereka mulai aktif mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi jam 4 pagi Itu jam tidur orang, tahu enggak? Asli dia udah mau kegebukin orang itu, tahu enggak? Jadi waktu kita tahu orang itu dianjurkan oleh Satpol PP bilang begini. Oke, supaya kita berdamai, ada surat hitam di atas putih untuk ditandatanganin. Hitam di atas putih. Pertama, mereka tidak diizinkan aktif mulai dari jam 11 ke atas. Semua harus matikan suara apabila tidak punya pengedap suara. Kedua, mereka boleh suka-sukanya mengeluarkan suara apabila ada pengedap suara. Ketiga, seluruh orang-orang yang bertugas atau bekerja di kafe jangan keluar tempat. Karena itu lalu lalang para penduduk di sekitar situ. Jadi apabila pas anak-anak sekolah pulang malam, itu digodain loh sama orang kafe. Bang, masuk yuk. Ayo yuk, minum yuk. Adek, ayo yuk, sini yuk, main yuk, sini yuk. Udah salah itu loh. Karena itu jam belajar. Anak-anak kan rata-rata banyak yang mau jam tidur jam 10, jam 9 malam mau sekolah. Terus jedak. Yang biasanya kita tenang, damai, terus tiba-tiba berisik. Gimana mau tidur? Sedangkan peraturan kesehatan mengatakan kita tidur setidaknya 8 jam. Kalau kita tidak 8 jam, otak kita jadi error. Terus naik gula kita, lalu apa yang terjadi? Menggila kita kan? Nah jadi gimana solusinya? Dilawan. Apa mereka bilang? Lah, bodoh sendiri, salah sendiri. Backingan kita kan kepolisian. Polisi yang melindungi kami. Mati deh kau. Lu ngomong-ngomong apa juga gak ada gunanya kali. Polisi. Kami ada polisi backingan. Dan benar-benar polisi datang ya. Membacking mereka. Kesel gak? Kesel gak itu? Yang paling keselnya, para petugas daripada kafe itu sempat melempar mukaku ini, walaupun udah jelek begini, dilempar mukaku pakai gelas. Untung gak berdarah, karena aku tepis begini langsung. Jadi waktu dilempar itu, akhirnya udah kesel anak aku. Ku tonjok salah satu perempuan. Pas mau dijambak rambutku, untung ditahan sama anggota yang lain. Jadi saya bilang gini, kalian yang mulai, kalian lempar aku pakai gelas. Ya lawanlah aku. Terus sekarang kenapa kamu mau melawan aku balik? Kayaknya bodoh kan kau, aku bilang. Udah ke kantor polisi aja kita. Gak ada yang mau. Itulah. Nah sekarang lihat kan sampai sekarang. Jadi buat pemerintah kita, camat dan lurah, apa kalian punya rencana sekarang? Hah? Seharusnya ya, ini saranku buat pemerintah kita. Buat khusus pemukiman untuk kafe, ya. Supaya jangan mengganggu masyarakat. Atau kalau memang mau kafe itu di pemukiman masyarakat, betul-betul kedap suara. Tahu nggak yang namanya polusi? Polusi suara. Belum lagi partuak. Marende-rende, karaokean sampai tengah malam. Katanya sih sudah biasa masyarakat situ.
Tapi jam tidur kurang, Bo. Jam tidur kurang. Makanya banyak yang gila. Banyak yang gampang bete-bete, gampang yang marah. Kurang jam tidur, Bo. Hargailah yang orang ingin tidur sehat. Jangan hanya untuk demi tuak sendiri. Kesel kadang. Mau kayak gimana pun caranya kita bicara sama pemerintah pun mental. Dideke-deke. Apalagi lurahku. Tinggalin. Nanti akhirnya dibilang, istrinya si bule banyak ngomong. Tinggalkan itu. Tapi kerjanya gak beres. Udah ku bilang, itu polusi suara. Banyak yang sakit, gak bisa istirahat. Apalagi yang sakit darah tinggi, gak bisa dengar suara berisik. Sakit jantung. Orang tua, anak-anak bayi. Mikir gak? Lu hanya mau dapat uang aja. Sering kok kulihat polisi ngetip ke kafe langsung minta uangnya. Jadi, solusinya apa, Pak? Kasih dong. Kutunggu ya.